Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 232. Bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Keesokan paginya, Anna membawa Andrew dan yang lainnya pergi, dan Nathan Lewis serta Falco Wagner dikirim ke bandara. Setelah Anna dan yang lainnya pergi, dalam perjalanan kembali untuk melindungi pavilion, Nathan Lewis berkata kepada Falco Wagner, Kepala Penegak Wagner, apakah akan ada orang tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam perayaan hari ini? Falco Wagner menatap Nathan Lewis, lalu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, kali ini perayaan akan dilakukan oleh para petinggi, saya tidak tahu siapa itu, tetapi para pemimpin dari 6 sekte pasti berpartisipasi. Maksud Anda Yakub Deran? Tanya Nathan Lewis. Ya, itu dia, Tuan Nathan pernah merawat putranya, Falco Wagner mengangguk. Setelah merenungkan berulang kali, Nathan Lewis berkata kepada Falco Wagner, Kepala Penegak Wagner, bisakah kita pergi menemui pemimpin Deran sekarang? Kekuatanku terungkap sekarang, dan aku memiliki harta seperti kristal naga dan pedang pembunuh naga, jadi pasti ada banyak sekte di ibu kota. Keluarga aristokrat sudah menatap saya, jadi saya pikir. Petik 2, tidak masalah, ayo pergi sekarang, saya tahu bahwa keluarga aristokrat sekte itu tidak akan takut sama sekali hanya karena nama pavilion penjaga. Falco Wagner juga saya memahami Nathan Lewis dengan sangat baik, jika tidak, dia akan mengundang Walker Guo, Direktur Persatuan Seni Bela Diri, untuk melindungi Nathan Lewis sekali di awal, tetapi sekarang setelah kompetisi berakhir, apakah Persatuan Seni Bela Diri akan melindungi Nathan Lewis? Falco Wagner bisa mengatakan tidak siap. Segera, mobil tiba di rumah Yakub Deran, Falco Wagner membawa Nathan Lewis untuk menemui Yakub Deran setelah penjaga memberitahunya. Tuan Nathan, saat dia melihat Nathan Lewis, Yakub Deran mendekat dengan sangat sopan dan memegang tangan Nathan Lewis tanpa pretensi sebagai pemimpin besar. Putra Yakub Deran diselamatkan oleh Nathan Lewis, dan Yakub Deran selalu mengingat kebaikan ini. Pemimpin Deran, saya memberanikan diri untuk mengganggu Anda, kata Nathan Lewis dengan sopan. Tuan Nathan, apa yang kamu bicarakan? Kamu menyelamatkan anakku. Kebaikan yang luar biasa ini tak terlupakan. Apalagi kali ini kamu bertarung atas nama pengadilan penjaga dan langsung membunuh Ichiro Watanabe dari Jepang. Ini sangat mengasyikkan. Bagus berita, Yakub Deran berkata dengan bersemangat. Yakub Deran meminta Nathan Lewis untuk duduk dan membuatkan teh untuk Nathan Lewis sendiri, yang membuat Nathan Lewis merasa sedikit malu. Setelah membuat teh untuk Nathan Lewis dan duduk, Yakub Deran bertanya, Tuan Nathan ada di sini, apakah ada yang harus dilakukan? Jika Anda bisa mendapatkan saya, bicara saja, saya akan melakukannya. Mengadakan perjamuan perayaan, Falco Wagner dan Nathan Lewis pasti sangat sibuk, dan sekarang mereka mendatanginya, pasti ada sesuatu. Nathan Lewis memandang Yakub Deran dan tidak tahu bagaimana berbicara sejenak. Saat ini, Falco Wagner berkata, Pemimpin Deran, situasi di dunia seni bela diri telah berubah baru-baru ini, dan banyak sekte mengincar Tuan Nathan. Jika Tuan Nathan ingin tinggal di ibu kota, dia masih membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Yakub Deran mendengar ini, dia tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Wagner, kamu juga tahu bahwa 6 pintu kita hanyalah pegawai negeri. Bagaimana kita bisa mengendalikan urusan dunia seni bela diri? Bahkan jika saya bertanya, orang-orang di dunia seni bela diri mungkin tidak memberikan wajah. Pemimpin Deran, maksud saya bukan itu. Tuan Nathan hanya berharap melalui hubungan pemimpin Deran, dia dapat membantu memperkenalkan dan berkenalan dengan para pemimpin dari tingkat yang lebih rendah. Falco Wagner buru-buru menjelaskan, tentu saja dia tahu bahwa Yakub Deran sama sekali tidak bisa mengendalikan dunia seni bela diri. Dalam hal hak untuk berbicara di dunia seni bela diri, 6 pintu tidak sebaik pavilion penjaga mereka. Ketika Yakub Deran mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, mengangguk, dan tiba-tiba berkata dengan bingung, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang hampir lupa saya beritahukan kepada Anda. Tuan Wade pasti kembali untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Wade, Wagner sedikit mengernyit, seolah-olah dia tidak mengerti siapa yang dibicarakan Yakub Deran, tetapi kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Pemimpin Deran, apa yang kamu bicarakan?
Petik 2. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Falco Wetner tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yakub Deran mengangguk, dia mengerti siapa yang dibicarakan Falco Wetner. Ini bagus, Tuan Wade berpartisipasi dalam pesta perayaan, maka paviliun penjaga kita akan penuh dengan kemegahan. Falco Wetner sangat bersemangat. Nathan Louis mendengarkan, tetapi dia tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan, dan siapa Tuan Wade itu. Tapi dia pasti orang besar, lagi pula, pejabat tinggi seperti Yakub Deran dipanggil dengan sangat hormat, jadi orang yang bermarga Wade ini pasti tidak biasa. Dia tidak tinggal terlalu lama di rumah Yakub Deran, Nathan Louis mengikuti Falco Wetner dan pergi, lagi pula, masih banyak hal yang harus diatur di paviliun penjaga untuk pesta perayaan hari ini. Kepala penegak Wetner, siapa Tuan Wade yang baru saja kamu sebutkan? Nathan Louis bertanya pada Falco Wetner dengan rasa ingin tahu di dalam mobil. Falco Wetner mengemudikan mobil, melihat sekeliling, dan kemudian berbisik, Tuan Nathan, apakah Anda masih ingat bahwa saya memberitahu Anda bahwa ada departemen yang sangat rahasia di Argos? Kontrol resmi dunia seni bela diri. Nathan Louis mengangguk dan berkata, benar, Tuan Wade ini adalah pegawai departemen rahasia. Namun, saya tidak tahu posisi apa yang dia pegang di departemen rahasia. Tetapi jika Tuan Wade dapat membantu Anda dengan sepatah kata, maka seluruh seni bela diri ibu kota dunia mungkin tidak ada yang berani menyentuhmu lagi. Kata-kata Falco Wetner sangat menyentuh hati Nathan Louis. Meskipun kekuatannya telah berkembang pesat sekarang, dan dia dapat dianggap sebagai pemimpin di generasi muda, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan seluruh dunia seni bela diri sebagai perbandingan, saya hanyalah setetes air di lautan. Apa departemen misterius ini? Nathan Louis sangat penasaran dengan kekuatan orang-orang di dalamnya. Tetapi dia tahu bahwa selama dia cukup kuat, tingkat kontak akan menjadi semakin tinggi. Kembali ke paviliun penjaga, Falco Wetner dengan cermat mengatur tempat pesta perayaan setelah mengetahui bahwa Tuan Wade juga ada di sini. Falco Wetner menjadi lebih perhatian. Menjelang tengah hari, mobil mulai berdatangan di paviliun penjaga satu demi satu, semuanya adalah mobil yang relatif biasa, dan tidak ada mobil mewah, tetapi orang-orang yang keluar dari mobil semuanya dibedakan. Falco Wetner membawa Nathan Louis bersamanya, dan sebagai tuan rumah, menyapa mereka yang datang ke pesta perayaan di depan pintu, bahkan Falco Wetner sendiri tidak tahu siapa yang akan hadir, daftar orang yang diundang diatur oleh di atas. Segera, Nathan Louis melihat sosok yang dikenalnya muncul. Orang ini tidak lain adalah Kevin Jericho yang lengannya dipotong sendiri setelah Kevin Jericho keluar dari mobil. Dia membuka pintu belakang dan mengundang Robert Yergi dan Yano Jericho untuk turun. Melihat orang-orang dari keluarga Jericho yang datang, Falco Wetner dan Nathan Louis sedikit terkejut. Nathan Louis, tetap aman. Meskipun Kevin Jericho hanya memiliki satu tangan tersisa, aura dominan di tubuhnya tidak berubah sama sekali. Merasakan aura Kevin Jericho, Nathan Louis sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini menerobos ke alam Wusong. Setelah kembali dari Pulau Suolo selama lebih dari sebulan, Kevin Jericho menerobos dari puncak Grandmaster ke Wusong. Itu jenius. Kamu mampu membunuh Watanabe Ichiro, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu, aku akan membalas dendam atas lenganku yang terputus. Kevin Jericho meletakkan wajahnya di depan Nathan Louis, matanya penuh provokasi dikatakan. Nathan Louis memandang Kevin Jericho dengan acuh tak acuh. Tuan Jericho, jika Anda di sini untuk berpartisipasi dalam perayaan, silakan masuk. Jika Anda di sini untuk membuat masalah, Anda mungkin telah memilih hari yang salah hari ini. Falco Wetner takut Nathan Louis akan berkonflik dengan Kevin Jericho, jadi dia buru-buru memblokir mereka berdua di tengah. Dia berkata kepada Kevin Jericho, Falco Wetner, tentu saja kami di sini untuk berpartisipasi dalam pesta perayaan. Jika kamu ingin mengusir kami, kamu mungkin belum memiliki kualifikasi. Robert Yergi memandang Falco Wetner dengan mencibir dan berkata, masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kalau begitu tolong. Falco Wetner memberi isyarat tolong. Yano Jericho melambaikan tangannya, masuk. Setelah Yano Jericho berbicara, Kevin Jericho dan Robert Yergi berjalan menuju paviliun penjaga Dharma. Ayah, setelah pertemuan perayaan, Aliansi Seni Bela Diri tidak akan melindungi Nathan Louis lagi, kamu harus membalaskan dendamku. Kevin Jericho berbisik di telinga Yano Jericho. Diam, hari ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Yano Jericho memelototi Kevin Jericho. Di sisi lain, Falco Wetner memandang Nathan Louis dan berkata,
Tuan Nathan, tidak peduli siapa yang mencari masalah hari ini, Anda harus menahan amarah Anda, agar tidak menimbulkan kesan buruk pada Tuan Wade. Kehilangan melebihi perolehan. Nathan Louis mengangguk, saya mengerti. Segera, banyak orang datang satu demi satu, mereka semua adalah keluarga sekte terkenal di dunia seni bela diri. Barisan ini mengejutkan Falco Weidner, dia tidak tahu siapa yang mengundang orang-orang ini. Anda harus tahu bahwa masing-masing orang ini memiliki status yang menonjol, dan mungkin sulit untuk mengundang mereka semua. Tuan Nathan, saat ini, Richard Dean datang bersama Bernard Dean setelah melihat Nathan Louis, dia bergegas untuk menyapa. Kalian juga ada di sini. Nathan Louis sedikit terkejut, siapa yang mengundangmu? Richard Dean berkata, kami semua datang ke sini setelah diberitahu oleh Aliansi Seni Bela Diri. Aku tidak tahu persis siapa yang mengirim undangan. Petik 2. Nathan Louis tercengang sejenak, lalu berkata, silakan. Setelah Richard Dean membawa Bernard Dean masuk, Falco Weidner menatap Nathan Louis. Tuan Nathan, kali ini perayaannya akan meriah. Pria itu, saya mendengar bahwa Tuan Wade akan datang, dan semua orang datang untuk menyenangkan. Kata-kata Falco Weidner membuat Nathan Louis semakin penasaran dengan Tuan Wade. Perlahan, banyak orang datang, Falco Weidner terus melihat arlojinya dengan cemas, dia menunggu Tuan Wade ini muncul. Pada saat ini, sebuah mobil mewah yang membentang muncul, dan Falco Weidner bergegas menemuinya. Tapi ketika pintu terbuka, sosok yang dikenalnya turun. Walker Guo, Direktur Federasi Seni Bela Diri. Setelah Walker Guo keluar dari mobil, dia tidak memperhatikan Falco Weidner, tetapi dengan hormat mengundang seorang lelaki tua keluar dari mobil. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih dan matanya menusuk. Meski lelaki tua itu tidak muda, dia penuh aura. Menghadapi lelaki tua ini, tidak peduli apakah itu Nathan Louis atau Falco Weidner, mereka semua memiliki perasaan tertindas. Saya berharap pemimpinnya, selamat datang. Falco Weidner segera berkata dengan hormat setelah melihat lelaki tua itu, suaranya sedikit berubah. Pria tua itu sedikit mengangguk, seolah-olah dia telah menyapa Falco Weidner, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Nathan Louis. Ini Nathan Louis yang membunuh Watanabe Ichiro. Pria tua itu menunjuk Nathan Louis dan berkata, ya, dia adalah Nathan Louis. Falco Weidner mengangguk, dan kemudian berkata kepada Nathan Louis, Nathan Louis, ini Parker Omer pemimpin Persatuan Seni Bela Diri. Halo pemimpin, Nathan Louis mengangguk halo. Parker Omer bersenandung, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti Walker Guo ke paviliun penjaga. Pemimpin Omer, kebetulan sekali. Tepat ketika Parker Omer hendak memasuki paviliun penjaga, sebuah mobil berhenti tiba-tiba, dan kemudian seseorang keluar dari mobil dan mengikuti Parker Omer untuk menyapa. Patriark Troy, aku tidak menyangka kamu akan sangat terlambat. Melihat orang yang menyapa, Parker Omer langsung tersenyum. Ketika Nathan Louis melihat orang di depannya, niat membunuh yang samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seolah merasakan niat membunuh pada Nathan Louis, Jared Roy menatap Nathan Louis dengan senyum di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua saling memandang dari dekat. Hanya saja Jared Roy hanya melirik Nathan Louis, lalu mengalihkan pandangannya, mengikuti Parker Omer ke paviliun penjaga sambil mengobrol. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.